Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan berbagi kembali untuk teman-teman penggemar setrum ya. Ini ada sebuah power supply dari bekas power supply mesin burung walet ya, yang namanya Viro, yang sebenarnya semua power supply bisa kita coba eksperimenkan untuk merubah inverter biasa menjadi setrum ikan ala PDC ya. Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, power supply yang kita gunakan ini harus dalam keadaan baik ya. Bisa menggunakan power supply yang menggunakan transistor seperti ini, ataupun bisa juga menggunakan power supply yang menggunakan IC ya. Yang pasti, pastikan dulu power supply yang kita gunakan ini dalam keadaan baik dan tidak rusak ya teman-teman. Itu syarat mutlak yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pemedipannya sendiri sangat simpel sekali ya teman-teman. Jadi power supply ini bukan kita tambah, tapi malah kita kurangin ya. Hal yang kita kurangi pada power supply ini adalah dioda dan trafo ya. Jadi dioda dan trafonya kita coba lepas dulu. Dioda itu sama trafo yang enggak kita pakai ini kita lepas. Kita lepas ya teman-teman. Karena meripannya emang seperti ini. Jadi nanti ketika rangkaian ini sudah selesai, bisa kita gunakan, kita cokkan atau kita pasangkan dengan inverter biasa, dan bisa teman-teman uji coba atau gunakan rangkaian ini beserta inverternya untuk setrum di air ya, untuk mencari ikan, khususnya untuk yang suka eret ataupun yang suka membawa setrumnya itu di dalam perahu. Karena frekuensi dari strumnya ini nanti setelah jadi ya teman-teman, ini frekuensinya agak jarang ya, mungkin di angka kurang lebih sekitar 10 Hz ya, artinya sekitar 10 getaran atau bahkan mungkin sekitar 5 getaran saja di dalam satu ini ya, satu detiknya. Jadi sangat jarang sekali. Makanya saya sarankan rangkaian ini ketika dia jadi nanti ini digunakan untuk setrum eretan ya, atau setrum yang biasa dibawa di perahu. Jadi bisa untuk santai sambil mengayuh perahu, tapi juga sambil mencari ikan ya teman-teman. Sangat simpel sekali. Jadi rangkaian ini juga tidak merusak inverter ya, tidak merusak inverter, tidak mengakibatkan inverter yang kita gunakan menjadi jebol ya. Tapi usahakan juga untuk inverternya saya sarankan maksimal nanti 500 watt ya, jangan lebih, karena watt keluaran dari inverter itu kalau terlalu besar nanti mungkin power supply yang kita modifikasi ini nanti bisa nggak tahan ya teman-teman. Nah ini diodanya udah saya lepas. Kemudian yang kedua kita lepas trafonya ya. Trafonya kita lepas. Jadi dua komponen ini yang kita lepas dari rangkaian asli bawaan power supply nya. Bentar ya teman-teman, harap sabar, saya lepaskan dulu timah yang merekatkan kaki trafonya ya. Agak numpuk untuk timahnya, jadi perlu bersabar untuk melepas trafonya dari ini ya, dari papannya. Oke, kita congkel sedikit ya teman-teman. Udah saya congkel. Usahakan untuk power supply nya sendiri power supply yang masih bagus ya, jangan yang rusak. Nanti kalau yang rusak power supply nya malah tidak berfungsi sama sekali ya teman-teman.
ini udah dilepas ya. Kaki-kakinya kita bersihkan dulu supaya jangan terjadi korsleting yang tidak diinginkan ke komponen yang lain. Sudah kosong untuk trafonya, diodanya juga sudah kosong. Kemudian kita akan ambil nanti arusnya tepat di kaki ini ya, kaki kolektor atau kaki ini, kaki MOSFET ya, yang menuju ke trafo. Ini satu, ini trafo. Jadi bagian lilitan primer ya, primer utama yang dari elko besar. Nah, ini ada elko nya, dua kaki ini yang kita ambil. Jadi sama juga untuk pemakaian power supply yang merek lainnya ataupun yang menggunakan AC. Jadi kaki dua yang paling ujung ini yang dipakai, sedangkan dua yang kecil yang masuk ke bagian feedbacknya ini tidak usah kita pakai ya. Jadi hanya dua kaki ini saja yang kita gunakan untuk outputnya. Saya kasih kabel ya ataupun timah sedikit biar lebih mudah nanti kita jepitkan ke bola lampu sebagai bebannya. Jadi yang ke air adalah dua jalur ini ya, yang ke air ditandai dengan bolam yang saya pasang ini. Bolamnya saya pasang, bola lampunya kita pasang, satu di sini, satu di sini ya. Jadi dua buah jalur. Ini kalau power supply-nya tidak baik, memang tidak akan berfungsi dengan normal ya, alias tidak mau keluar arus apinya ya, atau pengapiannya tidak akan keluar. Diusahakan untuk power supply yang digunakan itu harus power supply yang baik ya. Saya kasih tambahan biar lebih mudah jepitnya ya, dengan kasih tambahan supaya lebih mudah jepit kayak gini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, kemudian ini yang masuk ke air ya. Kemudian jalur yang dari inverternya lagi saya pasangkan. Yang dari inverternya tetap ya di sini, di kaki inputnya ini, input apa namanya ini, power supply-nya. Jadi tidak ada perubahan, dimana letak masuk jalur PLN yang masuk ke power supply ini, di situ pula jalur yang akan kita ambil untuk masuk ke inverter ya teman-teman. Ini satu kabel, terus satu kabelnya di sini. Ini seperti standar saja ya, yang dari jalur PLN. Saatnya kita akan uji coba ke ini ya, inverter. Inverternya kita coba masukkan daya api 12 volt. Sebentar saya ambil dulu akinya. Ini masuk positif, putar-putar kakinya diputar. Nah, ini akinya positif kita pasang, ini juga negatifnya kita pasang. Udah ya, udah nyala porternya, lampu biru. Kita coba colokkan di sini ya. Teman-teman, saya pindahkan jalur satu dari kaki inverter, jalur inverter yang menuju pin ini ya. Nah, ini udah pada nyala. Nyala ya teman-teman. Ini harusnya mungkin di, sebentar saya coba jumper. Bisa teman-teman coba eksperimenkan. Kalau saya eksperimenkan nanti di video kan malah bahaya ya. Ini hanya ide saja, ataupun ini hanya solusi untuk teman-teman penggemar setrum ikan yang bisa teman-teman coba menggunakan power supply seperti yang saya praktekkan ini. Tinggal silahkan teman-teman coba ke air saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Mandala Elektro. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dengan ide-ide untuk strum dan elektronika lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.